Banyak masyarakat yang tidak tahu perbedaan antara penglaris dan pesugihan, atau malah tidak tahu apa itu penglaris dan pesugihan. Simak di video ini. Ya, sobat asik, kembali lagi bersama kita. Saya Indra, Mbak Temi. Tidak ada. Kita akan membahas suatu hal yang mungkin banyak viral kita lihat di dunia maya, bahwa memang ya sekarang ekonomi sudah mulai susah, banyak usaha juga yang mulai tutup gitu ya. Jadi banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai cara supaya mereka bisa survive gitu ya, untuk bisnis mereka, dan juga untuk bisa mempertahankan supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga kedepannya nanti untuk anak-anaknya dan pengembangan bisnisnya seperti itu. Nah, jadi gini kadang tadi pernah saya baca nih ya, bahwa memang ada kayak pelaku usaha gitu, contoh berdagang salah satu komoditas atau usaha dagang gitu ya, yang menggunakan bantuan gitu ya dari makhluk gaib gitu untuk membantu melancarkan usaha mereka, dagang mereka, relasi dengan relasi dagang mereka untuk mendapatkan customer yang banyak. Apakah memang hal itu tuh praktek nyatanya itu ada atau enggak sih? Ya, berarti penglaris kan ya, ini larinya ke penglaris ya ini ya. Penglaris. Jadi kalau penglaris itu memang ada, kenyataannya itu memang hal gaib seperti itu memang ada. Jadi banyak sekali, bahkan hampir 70%-an orang yang dagang itu memakai penglaris. Jadi sebagian itu. besar, banyak sebagian besar. Jadi kalau orang yang bisa tahu itu, wah ternyata kok semuanya, hampir semua gitu. Taunya gimana? Maksudnya ketika ada yang jualan terus laris gitu. Oh ini pakai penglaris nih, oh ini enggak nih. Kita sebagai orang awam tuh bisa melihat ya kayak gitu tuh dari mananya? Kalau sebagai orang awam cuman nanti malah salah sangka ya. Jadi biasanya kan gini ya. Orang yang pakai penglaris misal penjual makanan. Nah, terus penjual makanannya kalau kita beli rasanya kok biasa aja, apa mungkin bahkan malah nggak enak. Tapi yang datang itu loh, yang beli bisa luar biasa banyaknya sampai antri-antri. Nah, kadang ada yang sadar, ada yang enggak. Yang sadar biasanya loh, rasanya biasa aja. Tapi kok banyak yang ngantri gitu. Itu juga salah satu ciri. Cuman nggak bisa buat patokan karena nanti kita malah susun, nanti nuduh tiap yang rame dibilang penglaris, kan nggak bisa gitu. Penglarisnya kuat. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu dalam konsep penglaris sendiri itu kita ya tadi Kedadang menyampaikan bahwa walaupun masakannya nggak enak tapi ya kondisi nyatanya kok rame gitu. Iya. Apakah memang kita itu disugesti oleh pelaku penglaris tersebut untuk datang walaupun ya rasanya mereka masak ya biasa aja gitu, atau apakah dari indera pengecap kita sendiri itu seakan-akan dipengaruhi oleh mungkin pengaruh gaib gitu ya, jadi rasanya kita aslinya memang biasa aja masakannya tapi di lidah kita rasanya tiba-tiba enak gitu, atau ada cara-cara yang lain gitu loh. Saya masih kadang aku sendiri bertanya-tanya gitu. Cara penglaris penglaris apa ya. aja? Nah, jadi begini, bro. Penglaris itu caranya ada berbagai macam ya. Kita misal saya pedagang, nah kita akan membuat dagangan kita laris, otomatis kita pergi ke dukun ya, atau praktisi supranatural itu. Kayak Kedadang gitu. Bukan. Terus gini, habis kita ke dukun tersebut kan, dukun bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib yang akan mendatangkan penglarisan. Misalnya pakai pocong, penglaris pocong. Serem banget. Ya, bisa. Penglaris ada ular besar, siluman ular bisa.
pakai bermacam-macam cara. Jadi setelah bisa kita bikin sesaji apa yang diinginkan oleh si makhluk itu. Kan dukun yang tahu, dukun menyampaikan ke kita harus ritual apa gitu ya. Nah sesudah itu kan udah jadi nih, misal nanti berbentuk air dituangin, dikelilingin dagangan. Salah satu contoh aja. Salah satu contoh prakteknya. Nah prakteknya terus nanti gini sistemnya, setan itu kan nungguin di situ. Nah ada bermacam-macam cara. Ada yang setan nanti seperti menghipnotis lah ya. Kita kan punya alam sadar, punya alam bawah sadar ya. Nah setan itu kan bekerja di alam bawah sadar, alam roh lah ya. Kita kan juga punya tubuh, jiwa dan roh. Nah jadi seperti itu nanti roh ketemu roh nanti dikendalikan. Jadi kita itu semacam nggak sadar tiba-tiba belok. Nah itu salah satu, masih ada banyak lagi caranya. Jadi si makhluk ini dia standby di situ buat kayak mengarahkan orang-orang buat gitu. Bisa ada lagi merubah rasa di situ. Jadi kan rasa kalau makan di situ enak, tapi dibawa balik nggak enak. Itu salah satu juga ya. Jadi yang datang banyak ya tadi ya, terus dimakan di sana. Tapi kalau dibawa ke rumah nggak enak. Nah itu dia rasanya dirubah. Misal kayak pocongnya mengeluarkan liurnya diliurin ke adonan makanan itu juga salah satu. Itu yang ngeliurin yang pelaku penglarisnya atau enggak, makhluk gaib? Jadi makhluk gaib tersebut yang ngeliurin ke situ. Kalau kayak yang video kemarin tuh yang si pedagangnya yang meludahin mangkoknya. Nah itu juga itu salah satu syarat dari si ritual ya. Jadi makhluk seperti itu tuh suka yang kotor, yang jorok kan. Jadi dia terserah syaratnya apa. Ada yang adonannya diadon pakai kakinya kotor. Ada ya. Ada yang seperti itu tadi harus diludahi, baksonya diludahi misal ya. Itu nanti rasanya itu berubah. Iya. Itu ritualnya gitu. Iya betul. Kalau yang pakai pocong tuh tadi kan bilang ada yang pakai pocong, ada pakai apa? Ular juga ada. Itu masuknya pocongnya ya standby. Ya, jadi semua yang di setan tersebut yang dijadikan penglaris tadi, dia pasti di sekitar situ. Jadi kalau orang yang bisa lihat pasti tahu kan, ya kan? Bisa ketemu. Bisa. Oh ini ada, ini enggak, ini ada, ini enggak, itu tahu. Itu aku pernah dengar sih ada waktu itu tempat makan tuh katanya tuh si pelayannya. Jadi tiap pelayan tuh di belakangnya tuh diikutin pocong gitu. Itu serem banget gitu. Iya. Ya bisa kayak gitu bisa. Juga ya. Sama itu. Sistemnya kan seperti itu tadi. Setannya minta syaratnya gimana, apa kita harus bagaimana, ya terserah dia karena dia nanti yang akan melakukan semuanya itu. Tapi bisa nggak sih kayak gitu kan kadang ada juga yang mengeluarkan isu bahwa misalnya tempat makan ini pakai ini karena ya ada yang untuk kepentingan untuk menjatuhkan juga. Ada gitu juga ya? Oh menjatuhkan nanti ada lagi beda. Jadi dia pergi ke dukun, buat saya dilarisin, buat dia dijatuhin. Beda lagi. Kayak gitu juga ya? Ada lagi. Jadi kayak saingan. Iya betul. Kayak saingan. Ada teman saya dulu. Jadi dia usaha cuci motor. Nah dia lumayan rame baru. Cuman tiba-tiba suatu pagi ibunya nyapu kan, terus bau busuk gitu. Nah habis itu langsung nggak ada yang nyuciin di situ. Paling sehari satu, paling nggak ada mungkin. Nah terus dia cari tanya-tanya, ternyata memang dia diganggu pesaingnya ya. Jadi selain penglaris, terus itu juga ada misalnya dia mau menjatuhkan lawannya. Bisa ya. Jadi kita ini sebenarnya agak bingung juga nih ya bahwa penglaris tadi kan ya ada gangguan laris dan lain-lain. Nah ini ada kata lain pesugihan gitu. Sebenarnya penglaris, pesugihan itu tuh suatu hal yang sama. Apakah keduanya itu ada hal yang berbeda dia? Apa bedanya? Oh ya, itu penglaris sama pesugihan beda itu, karena penglaris tadi kan meminta bantuan si
si setan tadi, terus nanti sistemnya ada roh kita yang dihipnotis dan segala macam, rasa dirubah segala macam. Kalau pesugihan beda, karena kita pengen kaya tapi instan, jadi langsung kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja, karena uang itu nanti diambil dari bank gaib, bisa ada bank gaib ada, jadi diambil dari orang lain, bisa terserah nanti seperti apa modelnya pesugihan, tiba-tiba ada di tempat kita. Nah, prakteknya kayak gimana tuh? Biasanya banyak sih. Contohnya ada babi ngepet itu juga pesugihan. Terus tuyul itu pesugihan. Terus ke Gunung Kawi sana minta kaya pesugihan. Nanti misal tidur dengan siluman ular dapat emas berapa kilo, bisa juga, ada juga seperti itu. Itu kalau kayak bisa kelihatan gitu nggak sih orang-orang yang kaya dengan pesugihan sama kaya karena ya usaha sendiri. Usaha sendiri itu ada mungkin gini ya, hal seperti itu kan nggak langgeng ya. Itu tuh semu. Jadi kita bisa tahu nanti pesugihan itu sebenarnya kan kita mengambil hak orang lain ya? Enggak. Berkat ya, rezeki dari anak cucu keturunan. Oh gitu. Ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi gini, misal saya punya anak. Saya pesugihan. Saya punya anak. Anak itu kan punya berkatnya tersendiri ya. Nah, jadi dia yang diambil. Kan kita sering dengar ya, mungkin kalau orang awam nggak begitu mengamati, kalau orang dulu pasti tahu. Oh, bapaknya kaya raya, tapi setelah mati anaknya hancur berantakan. Nah, itu bisa jadi karena dia nggak langgeng, karena buat dia sendiri nggak berkat ya pasti. Terus yang jelas pasti minta tumbal itu. Itu kalau pesugihan itu minta tumbalnya tuh kayak gimana Ki? Tumbalnya macam-macam. Syaratnya beda-beda. Syaratnya beda, tapi tergantung kalau seberapa yang diminta atau gimana tuh? Beda-beda juga. Kalau tuyul itu gini, tuyul ada harga-harganya ya. Ingat ya, ini bukan cuma cerita ini. Maksudnya harga tuyulnya? Ya. Tuyul tuh ada price tag-nya. Ada. Jadi tuyul itu dia bisanya cuma ngambil uang 50 ribuan. Bisa ngambil 100 ribuan, itu beda-beda. Jadi label harganya itu seberapa banyak sekali dia ngambil gitu. Iya. Karena nanti juga tumbalnya kan mungkin ada yang tuyul minta disusui istrinya, ya. Tadi gendong. Terus tapi itu bener nggak sih kalau orang yang melihara tuyul itu yang bisa diciriin tuh dia selalu di belakang ini tangannya atau apa ya? Tergantung juga itu ada juga yang gitu. Karena itu kan tuyul minta digendong, habis digendong misal udah di tempat orang kaya, lepaskan. Nah, dia jalan sendiri, itu ada juga. Itu bisa ngeliat nggak? Misalnya ada tuyul yang datang gitu? Ya nggak bisa, kadang tuyul kan ukuran macam-macam juga. Ada yang se-HP itu jalan, ada yang beda-beda. Ya udah anak balita gitu, ada juga. Tuyul itu kan dia sistemnya ngambil uang dari orang lain gitu ya. Kadang ini pertanyaan sih biasanya, kenapa kok dia ngambilnya ke orang lain gitu? Kenapa kok ke bank? Nah, ini bank itu sebagian besar itu juga ada yang jaga sih sebenarnya gitu. Ya. Maksudnya banknya dijaga makhluk gaib juga. Ada security gitu. Ada. Bener. Nah, kalau babi ngepet sendiri nih Ki, kan aku tadi Ki Dadang nyebut babi ngepet, jadi inget film babi ngepet itu kan si yang jadi babi berarti yang minta pesugihan. Contoh misalnya si A ini dia pengen kaya, nah terus untuk karena pengen kaya secara instan dia menempuh jalur pesugihan pakai babi ngepet. Nah itu yang jadi babi berarti si A-nya gitu. Nah iya, itu susah ritualnya, dia harus menjalani puasa berbagai macam biar bisa rumit, susah yang jelas. Biar dia bisa merubah wujud jadi babi itu ritualnya panjang, susah ya. Dan sekarang jarang orang seperti itu. Dia jadi babinya ketika malam atau gimana? Harus menunggu bulan purnama gitu. Enggak, jadi manusia serigala. Enggak, jadi dia itu ya terserah dia mau ngambil kapan. Biasanya malam karena nanti kalau melarikan diri kan digelap-gelap kan gampang. Tapi itu zaman dulu, zaman 80-an itu.
Kalau sekarang jarang susah, ya. sekarang ramai semua rumah. Babi ngepet atau yang lain tuh juga minta tumbal Ki. Ya, Biasanya tumbalnya kayak gimana? jadi banyak sekali pesugihan tumbalnya itu nyawa. Ada juga gini, kita dulu di Tegal sana di Brebes saya dapat kabar. Jadi ada tukang becak itu nemu uang satu kantong plastik hitam. Nah, kan banyak tuh uang, mungkin bisa puluhan juta. Ternyata itu uang pasangan namanya. Dipasang orang yang mau, Jebakan ya? ya orang Jebakan gitu. yang minta pesugihan tadi. Setelah dia ngambil, dia pakai, dia gunakan segala macam, dia 2 hari kemudian meninggal. Nah, dan yang pasang tadi nanti menjadi kaya itu salah satu tumbalnya nyawa seseorang. Berarti dia kalau tadi tuh dia random ya? Tapi kan ada juga tuh tumbal yang minta keluarganya, misalnya kayak anaknya. Itu juga ada kayak gitu. Bisa, jadi kalau misal ke Gunung Kawi tadi ya, kita minta pesugihan, oke, langsung ketemu sama jin tersebut, kita langsung diberi salat, dikasih ukur-rampe itu semacam makanan lengkap sajen. Nah, kita suruh makan. Nah, kita pasti makan kan banyak ayam itu, kita makan misal makan kaki. Nah, nanti anak kita kakinya kesakitan. Setelah kita habis semua, anaknya meninggal. Itu salah satu juga. Ya? Kalau penglaris tapi nggak pakai tumbal-tumbal. Kalau penglaris sebagian besar yang nggak cuma syarat aja, misal malam Selasa Kliwon harus dikasih darah ayam jago hitam, misal seperti itu. Tapi dua-duanya juga kan semua pakai ilmu hitam ya, gitu ya. Iya itu kan nggak boleh, itu dilarang agama juga. Jadi menurut Ki Dadang nih, setelah apa yang kita diskusikan ini antara soal pesugihan sama penglaris ini, kira-kira apa yang bisa Ki Dadang sampaikan buat sobat asik nih? Maksudnya kan itu praktek yang tidak benar ya. Tidak benar. Jadi hal-hal semacam itu tuh cuman kebahagiaan semu. Mungkin di hidup kita paling sampai 50, 60 tahun, 70 tahun bahkan cuman sebatas apa ya gitu. Jadi yang jelas hati-hati tipu daya iblis, karena iblis itu kan tugasnya cuma mencuri, membunuh dan membinasakan ya kan, mencuri kebahagiaan kita, membunuh karir, membunuh segala macam, terus membinasakan, akhirnya kita masuk neraka ya. Jangan sampai tertipu daya iblis. Ya itu hasilnya. Jadi mungkin itu ya, terima kasih Ki Dadang ya yang sudah menjawab pertanyaan kita soal kasus yang sempat viral kemarin terkait dengan salah satu pelaku usaha dagang ya. Jadi di sini kita juga bisa membedakan terkait ide penglaris sama pesugihan itu ternyata beda ya. Oke, nantikan kita di video Ki Dadang selanjutnya. Hal-hal mistis apa lagi yang bisa kita ulas. Baiklah, nantikan kita selanjutnya di Acak Asik, biarpun acak yang penting.